Kak Yusliadi. Di sini sudah berapa lama membuat kapal ini? Kalau saya di sini sudah ada 7 tahunan. 7 tahunan. Iya, di Pak Jualiawan. Mungkin dan kalau caranya pembuatannya kita di sini sudah anunya dulu lunasnya, terus kerja bodinya naik, terus ya segala macam di situ di kedua. Bagi Yusliadi, mandor yang memimpin pembuatan pinisi di galangan tradisional Bulukumba, membuat kapal pinisi bukan hanya pekerjaan, melainkan warisan budaya maritim yang syarat makna. Proses pembuatannya dimulai dari pengukuran luas badan kapal, kemudian naik ke bagian tubuh utama, hingga perlengkapan lainnya. Menurut Yusliadi, pemilihan bahan baku menjadi salah satu kunci kokohnya kapal pinisi. Paduan kayu besi dan kayu jati yang diperkuat baut dan skrup menjadikan struktur kapal pinisi mampu melayari laut hingga Eropa. Peralatan yang digunakan sehari-hari sederhana, gergaji kayu jati, kapak, cangkul kecil, hingga palu. Bagian pembuatan kapal pinisi yang tersulit itu apa? Bodinya. Oh, Bodi yang di luar. Iya. Kalau kendalanya ya tergantung dari bahan supaya cepat anunya tuh. Yang penting kayunya. Ada bahan-bahan toko juga ya. Bautnya itu serta skrupnya. Dengan alat bor. Itu semua perlengkapannya. Kayu besi, jati, sama bitik. Untuk membengkokkan kayu tubuh kapal, para pengrajin masih memakai teknik tradisional, yaitu dibakar. Dalam pembuatan kapal sepanjang 50 meter itu, diakui Yusliadi tidak memerlukan gambar detail atau sketsa. Semua itu dilakukan Yusliadi berdasarkan pengalaman turun-temurun atau tradisi yang diturunkan kepadanya. Tahapan pembuatan kapal pinisi pun penuh makna, dimulai dari penebangan, pengeringan, hingga pemotongan kayu. Ritual lain juga dilakukan saat peluncuran kapal, yang disebut dengan Anyorong Lopi. Ratusan orang terlibat secara gotong royong disertai doa-doa dan seserahan sebagai bentuk penghormatan pada tradisi leluhur. Ya ada cara ritualnya kalau sudah ada tuh mulai kerja begininya ada ritual pemotongan lunas dalam 1 hari. Pemotongan lunas namanya itu. Dan ada juga kalau istilahnya peluncuran ada juga ritualnya. Macam apa kendalanya, Pak? Enggak, ritual selamatan aja itu istilahnya gitu. Ya orang itu semua itu kan ritualnya kalau peluncuran istilahnya gotong royong semua di situ. Karena di situ harus ada berapa orang di sini dipakai, mungkin ada 30-an orang. Kalau macam gini ratusan orang nanti dipakai kalau peluncurannya. Yusliadi menambahkan kapal pinisi buatan Bulukumba telah menembus pasar internasional. Ia juga menerima pesanan datang dari Australia, Amerika, hingga Italia. Dari Bulukumba, kapal pinisi terus berlayar menembus batas laut dan waktu. Dengan teknik sederhana dan tradisi yang terus dipelihara, para pengrajin berhasil menghadirkan karya agung maritim Indonesia yang kini mendunia. Kapal pinisi bukan sekadar perahu, melainkan simbol ketekunan, gotong royong, dan identitas bangsa.